Shalom friends, selamat bertemu kembali. Apa kabar Anda seminggu ini? Senantiasa sehat, senantiasa bersuka cita, dan rindu akan firman Tuhan. Pada kali ini kita akan membahas perihal apakah Tuhan terlambat? Untuk itu kita baca Injil perihal Lazarus. Dapat kita baca pada Yohanes 11 ayat 1-6. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Marta ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, tadi kita membaca bahwa Tuhan Yesus sengaja tetap berada di tempat dia berada saat itu. Dia mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, tetapi dia tidak segera pergi ke tempat Betania. Apakah ini artinya Tuhan terlambat? Tapi kita tahu kisah Lazarus ini. Saat nanti Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah meninggal dan sudah dikubur selama 4 hari. Tetapi karena kuasa Allah, nanti Tuhan Yesus memanggil Lazarus dan Lazarus boleh bangkit hidup kembali dan keluar dari kubur. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat tahu bahwa apa yang akan terjadi adalah untuk sesuatu yang akan memuliakan Allah. Sesuatu yang akan tercatat di dalam Alkitab dan kita bisa membacanya dan memuliakan Kristus sebagai sungguh Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi mungkin kita sering mengalami, kita punya masalah, kita punya tantangan, kita sudah berdoa, kita sudah minta tolong, bahkan sudah berpuasa, melakukan novena dan banyak hal-hal lain. Tapi pertolongan tidak kunjung datang. Bagaimana? Apakah Tuhan terlambat? Atau bahkan apakah Tuhan tidak peduli akan masalah kita? Apakah Tuhan sengaja tidak mau menolong kita? Teman-teman, kita sangat tahu bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Dan apapun yang dia rancangkan bagi kita adalah hal yang baik, hal yang indah, hal yang penuh harapan. Masalahnya kita menggunakan waktu kita. Kita menggunakan apa yang kita harapkan. Dan biasanya kita menginginkannya sekarang, segera, dan instan. Seperti zaman teknologi, kita tidak lagi terbiasa untuk menunggu channel acara TV. Sehingga waktu saya kecil, saya sering menunggu acara favorit saya. Itu ada di hari tertentu, di jam tertentu. Tapi sekarang dengan teknologi, dengan video on demand, kita bisa nonton berbagai atau banyak episode sekaligus tanpa harus menunggu di saat yang kita mau, kapanpun yang kita mau, dimanapun yang kita mau. Hal ini membuat kita terbiasa instan. Tetapi bukan begitu teman-teman, bukan begitu cara kerja Tuhan. Tuhan bekerja dengan waktunya dia, dengan caranya dia. Karena Tuhan tahu bahwa apa yang akan terjadi bagi kita saat kita izinkan Tuhan berkarya, bekerja dalam hidup kita, hal itu adalah hal yang terbaik, hal yang indah. Saya bacakan satu ayat terambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mungkin kesannya Tuhan terlambat. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan tidak sayang sama kita. Tapi dikatakan tadi, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Dan sungguh seperti tadi Maria, Marta, dan juga Lazarus, mereka mengalami mukjizat yang luar biasa. Mereka mengalami kebangkitan badan. Teman-teman,
Andalkan Tuhan. Saat hari ini, saat ini Anda mendengar firman ini, ingat bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya Tuhan tepat. Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Tuhan akan mengutus hambanya. Tuhan akan berbuat segala sesuatu tepat pada waktunya. Tidak perlu kita tergesa-gesa. Saat kita tergesa-gesa, saat kita panik mungkin, kita mengambil keputusan yang salah. Dan bahkan banyak hal yang seharusnya kita bisa atur, kita omongkan, kita lakukan dengan tenang, malah menjadi berantakan. Tapi saat kita mengalami tantangan, saat kita mengalami kesulitan, teman-teman ambil waktu untuk berdoa. Kita malah tenangkan diri kita mengandalkan Tuhan. Kekhawatiran itu akan terus ada karena iblis tahu dia pengen kita khawatir, dia pengen kita goyah dan mencari hal-hal yang lain. Tetapi firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan juga dapat kita baca dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Teman-teman, tidak perlu kita khawatir. Karena Tuhan begitu sayang pada Anda, pada saya, pada kita semua. Kita andalkan Tuhan, kita nantikan Tuhan. Karena disitulah iman kita bisa tumbuh. Saat kita punya masalah dan segera ada solusi, kita tidak pernah belajar untuk beriman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena Tuhan tidak segera menolong kita. Karena memang Tuhan merencanakan. Maka kita bisa mempunyai iman. Dan kita akan melihat mujizatnya yang luar biasa. Jadi ingat, nantikan Tuhan. Dan percayalah, Anda akan mengalami sukacita. Anda akan mengalami mujizat. Dan Anda akan mengalami kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.